Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, memahami keutamaan berkurban Idul Adha bagi umat muslim adalah satu bentuk upaya meyakinkan dan memantapkan diri menunaikan ibadah sunnah ini. Keutamaan berkurban Idul Adha adalah dapat meningkatkan ketakwaan, menambah amal kebaikan, syiar agama, tanda bersyukur hingga upaya mengagungkan hari tasyrik. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan dia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Di setiap keutamaan berkurban Idul Adha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian harta untuk berkorban termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagi kepada sesama. Berikut keutamaan berkorban Idul Adha. Pertama, meningkatkan ketakwaan. Keutamaan berkorban Idul Adha seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berkorban Idul Adha ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menambah amal kebaikan. Pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, wadah setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Bukan hanya itu, hewan-hewan yang telah disembelih saat kurban menjadi saksi di hari perhitungan amal bagi setiap hamba Allah yang melaksanakannya. Keutamaan berkorban Idul Adha ini tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai pada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Yang ketiga, sebagai syiar agama, hal keutamaan berkurban Idul Adha tersebut seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, yaitu, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yang keempat, sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Di sini keutamaan berkorban Idul Adha yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial, di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis. Yang kelima, tanda bersyukur. Keutamaan berkorban Idul Adha adalah sebagai tanda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah pun telah memerintahkan setiap umat untuk berkorban meskipun sedang dalam tekanan dan serangan oleh kaum kafir. Bila begitu, keutamaan berkorban Idul Adha secara tidak langsung seluruh masyarakat masih dapat merasakan nikmat dan berkah kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit. Untuk itu, setiap umat yang harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Yang keenam, mengagungkan hari tasyrik. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Qut, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan berkurban Idul Adha. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban, kemudian hari Al-Qar. Hadis riwayat Abu Daud 1765, Ibnu Huzaimah 2866, dan disahihkan Al-Albani. Al-Azzami mengatakan di dalam Sahih Ibnu Huzaimah bahwa sanadnya sahih. Yang ketujuh, hari baik untuk makan dan minum.
Hari tasyrik juga disebut hari baik untuk makan dan minum. Keutamaan berkurban Idul Adha di hari tasyrik tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, hari tasyrik adalah hari makan minum dan banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Yang kedelapan, baik untuk memohon kebaikan dunia akhirat. Setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pula dibaca Rasulullah SAW ketika datang hari tasyrik. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan tambahan wawasan keislaman bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.